perkenalkan, nama saya Pak Budi dari Madiun. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang komoditas yang kita kerjakan bersama dengan petani muda yang ada di Madiun. Jadi kita melirik budidaya tanaman melon greenhouse Bapak Ibu. Jadi untuk yang melon ini notabene bukan melon yang kita jual untuk di pasar di skala menengah ke atas, kita sasaran seperti itu. Karena untuk tujuannya mendapatkan kepastian harga yang relatif bagus nilainya. Jadi gini, jadi di petani milenial Madiun itu ada sekarang ada usaha namanya budidaya tanaman melon, jenisnya Intanon. Ini varietas ini dari Belanda ya Bu, untuk benihnya. Jadi benih ini benih impor. Kenapa kok ambil benih impor? Karena emang notabene kalau yang jenis ini itu harganya cukup bagus. Intanon ya Pak? Intanon, ini dari Belanda. Jadi kalau di petani itu kisar harga kontrak 18.000 per kilo. Iya, kalau kita main yang pasar bawah itu harganya selalu berubah-ubah antara kisaran 6.000, 7.000 seperti itu. Jadi petani akhirnya notabene banyak dipermainkan oleh tengkulak. Tapi kalau kita bermain di kelas menengah ke atas, itu kepastian harga sudah dapat. Jadi petani sebelum menanam pun sudah dapat kepastian saya untuk berapa itu sudah bisa dinilai. Tapi kalau kita main menengah ke bawah, yang jelas yang dibutuhkan pasti tengkulak harganya. Tuh. Jadi kami identifikasi masalah ini masalah yang sebelum kita bermitra dengan PT yang ada di Madiun. Jadi petani melon itu menanam melon dalam greenhouse. Terus pemasarannya ada ke tengkulak, ada kita biasanya kalau yang melon itu kita lari ke Sanpret, adanya Sanpret yang notabene di Sidoarjo gudangnya. Terus ada kita buka di titik wisata juga. Jadi dari sini kita menanam melon dalam greenhouse itu kita produk itu bisa kita jual ke tengkulak. Kalau tengkulak ini kalau kita nggak ikut kemitraan, harganya juga kadang kurang ada kepastian harga. Kalau yang Sunbread sudah ada kepastian harga juga, karena ini sudah dia punya nama brand juga. Terus kalau kita buka wisata, kita bisa menambah nilai lebih mahal lagi selain ikut kemitraan. Jadi wisata ini salah satunya kita bisa membuat calon wisata itu datang dengan kita kasih paket wisata itu. Jadi nanti bisa masuk ke dalam suatu lokasi greenhouse itu dengan nanti bisa dapat bimbingan tentang budidayanya, terus nanti bisa makan di situ ataupun nanti membawa oleh-oleh dengan sistem paket. Nah dari situlah kita akan menambah nilai dari jual produk itu sendiri. Jadi kalau buka wisata kita mungkin masuk ke tempat itu dapat tiket Rp5.000, tapi di sisi lain kita kan bisa nanti dongkrak penjualan. Dengan kita jual dengan tadi kalau kemitraan 18.000, tapi kalau kita jual di wisata itu bisa sampai 25.000. Nilainya sudah menambah di situ per kilo deh itu. Di situ. Itu kalau itu salah satu untuk pemasaran yang sudah kita kerjakan itu. Nah untuk permasalahannya dari petani kita itu permasalahan yang pertama pasti modal, karena kalau kita budidaya melon dalam itu otomatis modal yang paling banyak itu untuk bangunannya. Ya. Jadi bangunan greenhouse itu kalau kita membuat ukuran 10 kali 70 saat setelah itu kita butuh sekitar 170 juta. Itu 700 meter persegi luasannya. Itu. Tapi dari itu sebenarnya kita akan mengembalikan modal 170 itu sebenarnya kalau kita benar-benar itu cuma cukup 1 tahun aja sudah kembali modal. Kita tangani benar-benar. Itu modal petani. Modal ini kalau kita langsung tanpa bermitra itu otomatis modal semua tergantung di petani. Nah gimana nanti biar modal nggak banyak itu ada kita harus jejaring tadi ya. Modal. Harga kalau kita tidak ikut mitra juga harga ini juga akan dipermainkan oleh tengkulak juga. Terus kualitas, karena kita pasarnya menengah ke atas otomatis kita dituntut dengan kualitas dari rasanya itu rasa melon itu ada ketentuannya. Manis itu ada nilainya, bukan manis tapi nilainya berapa, ada alatnya. Alatnya itu namanya refractometer. Jadi manis yang dikehendaki oleh pasar menengah ke atas itu brick minimal itu 13, itu masuk brick dengan harga tadi
18.000. Ada. Jadi kalau jenengan breednya di bawah 13 itu nilai harga konti itu akan turun 1.000. Jadi 18 menjadi 17.000 dengan nilai karena manisnya tidak bisa masuk. Iya. Iya, makanya minimal itu 13. Itu. Kalau lebih dari 13 nggak apa-apa. Alatnya tadi namanya apa? Refrakometer. Refrakometer. Ya, itu alat untuk mendeteksi rasa kemanisan. Mahal ya? Tidak, ya ada yang 1 juta, ada yang 500.000, tinggal kualitas produk. Tolong Pak Munir belikan tiap kelompok saya. Nah, ya, kalau kita bikin buah harus ya. Karena apa? Kalau nggak punya alat ini kan kita nggak bisa menambah pupuknya. Maksudnya apa? Rasa manis itu bisa kita kali dengan pupuknya. Yang menaikkan apa? Jenis kandungan ikannya yang tinggi. Makanya kita kalau belum mencukupi 13 berarti kita perlu menambahkan untuk waktu budidaya seperti itu. Nah, makanya itu kalau ditebu kayak itu ukur rendemen. Nah betul ya, betul. Seperti itu Pak. Kalau di buah itu biasanya ada itu, harus punya alat itu petani itu. Itu kualitas. Nah, kalau kita mau main harga yang bagus tadi 18.000 kilo itu ada minimal berat juga. Jadi pasar menengah ke atas itu tidak menghendaki kualitas berat yang notabene terlalu besar juga tidak masuk, terlalu kecil itu tidak masuk. Ada ketentuannya. Kalau masuk grade A itu yang notabene harganya 80.000 tadi minimal berat itu 1,3 kilo. 1,3 itu masuk yang grade A minimal, maksimal 2 kilo. Jadi 2 kilo ke atas itu malah grade-nya akan turun menjadi B. Harganya lebih murah. Di pasarnya beda. Kalau pasar menengah ke bawah ya otomatis biasanya bulannya gede-gedean gitu. Tapi kalau yang menengah ke atas itu udah bulannya beda. Kenapa? Di Indonesia ini kan keluarga itu kan semakin sini kan notabene keluarga nggak terlalu banyak, gitu paling 2 anak cukup. Kalau bisa sekali belah itu habis, gitu. Jangan sampai nanti tersisa. Ya itu kan. Karena kita dirasa tadi. Terus mulai dari harga juga tuh harganya kalau besar harga otomatis pasti akan lebih mahal. Itu kan. Oke, ini kualitas. Terus model juga, kulit juga harus mulus, modelnya harus bagus, tidak boleh kena ada coret-coretan bekas dari daun itu kan ada, itu benar kita jaga politik sebelum kita masuk ke supermarket untuk itu kita harus lap dulu. Iya, kandungan pestisida yang kita semprot itu juga harus hilang. Seperti itu. Kayak manten anyar Mas Jati. Nah, nggih, bojone atau dilulus tapi malah buah ini, buahnya malah dilulus manten nggih. Benar Mas. Nah, seperti itu Pak. Jadi terus penampilan harus kita kasih juga penampilan kayak stiker brand lah. Brand menarik. Jadi dengan adanya brand nama itu sudah menambah nilai kemasan dia. Terus lagi di packing lagi harus packing pengiriman pakai kardus Pak. Iya keren. Jadi biar nanti waktu di pengiriman itu sudah tidak rusak gitu. Jadi penampilan itu menambah nilai gitu. Jadi uang itu kalau beli meskipun ini tanpa brand itu mau dikasihkan orang itu kan nilainya beda ya, orang juga merasa lebih beda ya. Betul orang yang beriman merasa jadi beda. Sekarang meskipun kita petani harus produk kita itu harus kita branded sendiri. Tepuk tangan kita semua. Hidup Pak Juari. Nah terus dari permasalahan tadi lah kita butuh modal, ada kepastian harga, kualitasnya, terus kontinuitasnya. Biasanya petani ini kontinuitasnya yang agak susah. Karena apa? Kita mau kirim ke Kaisang Bread itu pasti otomatis minta gini. Biasanya per minggu 3 ton, kamu bisa nggak? Kalau nggak bisa sudah juga susah bisa sama. Nah, pada situlah kita di Madiun alhamdulillah ada kerjasama dengan kemitraan untuk suplai melon yang ada di Surabaya sampai Jakarta. Itu namanya kita dengan PT kita Tanam Indonesia. Jadi PT ini salah satunya yang sudah terkenal dengan bersama dengan Sunpret juga, jadi namanya GGF. Jadi Great Good Giant Food, Great Giant Food. Iya. Kalau Sunpret di Lampung Tengah ya Pak? Iya di Lampung Tengah. Jadi kita juga salah satu anak perusahaannya GGF. Itu. Jadi yang kita kerjakan di petani milenial Madiun salah satunya kita memang mau menuju ke
budidaya melon. Kita sudah ada PT-nya, ya sudah ada mitranya. Di PT ini siap membangunkan modal greenhouse tadi. Greenhouse ini sudah modal dari perusahaan itu sendiri. Jadi bukan 170 juta itu bukan dari petani, tapi perusahaan yang siap membangunkan. Oke. Intinya kita akan bagi-bagi hasil. Jadi perusahaan juga berinvestasi greenhouse, petani pun juga investasi. Jadi sama-sama kita beresiko. Petani juga nanti investasinya apa? Investasi dari petani tenaga kerja, pupuk, pestisida, terus tanah yang mau dibangun itu investasi dari petani. Perusahaan nanti pembangunan greenhouse-nya, benih, irigasi, pendampingan juga. Di pendampingan juga butuh. Oke. Jadi kalau sama-sama, kalau petani sekedar tenaga kerja biasanya, ya kerjanya sampai naik dewe, aku paling untung rugi ya perusahaan aja. Makanya kita bersama-sama beresiko. Makanya petani itu sendiri dibebankan juga untuk investasi di situ. Jadi benar-benar rawatnya juga benar-benar nanti hasilnya juga kita bagi sesuai dengan investasi masing-masing. Jadi kalau untungannya kita bagi sesuai investasi tadi. Perusahaan 50%, petani 50%, jadi untung bersihnya berapa kita bagi sesuai dengan juga itu juga. Selain tadi tenaga kerja juga kita dapat. Itu yang nanti kita kerjakan. Intinya dari petani itu sendiri sementing membawa mitra PT masuk ke suatu daerah itu juga tidak mudah. Mempercaya itu tidak mudah. Intinya petani itu sendiri harus yakin kita harus budidaya bagus. Kita harus bisa menunjukkan sendiri kalau kita bisa. Makanya meyakinkan itulah nanti otomatis nanti perusahaan akan bisa juga yakin kalau kita bisa ditaruh kemitraan itu di suatu daerah itu sendiri. Nah, saya sendiri juga membawa mitra ini. Pesaingnya ada 4 kabupaten Pak. Di semata-mata tidak ada pesaing. Pertama kita itu pesaingnya ada di Magelang, di Sragen, di Ngawi, sama di Madiun. 4 kabupaten ini ada beberapa kelebihan kekurangannya. Yang pertama kalau di Magelang ini dia mau membangun greenhouse tapi berisiko di Gunung Merapi. Nah dia kan mau investasi greenhouse tadi kan Gunung Merapi meledas, greenhouse-nya kokoh gitu, resiko kan karena investasi biasanya di perusahaan. Ya di Sragen, notabene juga petani melon, tapi di sana sumber airnya terlalu dalam. Jadi nanti biaya ngebor itu juga tinggi. Nah di Ngawi juga sentra melon, ya Pak. Tapi petaninya itu terlalu tua karena ini kita greenhouse ini kita pakai teknologi, kita pakai smart farming, kita sudah bisa mengendalikan pakai HP juga seperti itu Pak. Jadi itu petaninya ini nanti nggak ngejar gitu kalau kita kasih ke orang yang tua. Nah yang Madiun ini dari tadi risiko banjir tidak ada, Merapi nggak ada. Nah punya kekuatan di petani milenial. Kita ada komunitas petani milenial. Nah ini sasarannya emang juga anak-anak milenial. Kenapa? Nanti melon ini kan kita pakai teknologi, jadi bisa kita ajari ditularkan di sini. Oke lah, akhirnya dari 4 kabupaten diambillah di Madiun yang potensi untuk itu semuanya. Selain tadi dekat dengan pintu tol juga. Ya, pengirimannya itu juga, distribusinya juga lebih cepat. Jadi bisa ke Madiun juga, ke Jakarta dekat, ke Surabaya juga dekat. Nah di tengah-tengah. Ada konsultan juga Pak sebutkan tadi. Nah, selain itu pendampingan kita juga ada konsultan khusus budidaya. Luar biasa. Aplikasinya pun juga sudah ada. Jadi yang bayar konsultan Pak Budi. Konsultannya kita ada di Jakarta Pak, yang biasanya ngusiti Trubus itu, majalah Trubus kita konsulnya. Nah, selain itu PT itu juga menyiapkan aplikasi. Jadi ada masalah apa mungkin kok ini kok keriting, kita foto daunnya itu sudah keluar masalah kayak seperti ini. Seperti itu yang sudah siapkan juga. Oke. Itu. Jadi itu yang melon yang kita kerjakan untuk yang ada di Madiun. Intanon ya. Ya Intanon sih. Sebenarnya kita Intanon sama Sakata Glamour ada 2 varietas. Oke. Begitu Pak yang dari Madiun. Baik, kita berikan pos untuk Mas Dion sebagai sharing pertama ya.